Lambu, anak laki-laki berusia 8 tahun yang telah yatim piatu sejak 3 tahun lalu. Sejak ditinggal kedua orang tuanya akibat bencana alam, ia tinggal di sebuah surau kecil di kampungnya. Ia menjalani hidup yang sangat sederhana. Tetapi, ia memiliki sikap yang baik dan mau membantu sesama. Suatu hari di kampungnya sedang terjadi musim paceklik. Banyak petani yang mengalami gagal panen. Kehidupan warga di sana sangat sulit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak warga yang terpaksa menjual sawahnya. Mereka menjual sawahnya kepada orang terkaya di kampung itu, Pak Burhan. Pak Burhan memiliki banyak usaha di kampungnya. Salah satunya warung makan yang selalu ramai dikunjungi orang. Namun sayang, Pak Burhan bukan seorang dermawan. Ia tak pernah mau berbagi apapun dengan orang lain. Suatu sore, setelah membersihkan surau seperti biasanya, Lambu pergi berkeliling kampung. Dengan kaki telanjang, ia berjalan pelan melihat suasana kampung di sore hari. Anak laki-laki itu menyaksikan sendiri bagaimana padi-padi tumbuh gersang di beberapa sawah di kampungnya. Lambu juga melihat warung makan Pak Burhan yang sangat sepi, tak seperti biasanya. Pak Burhan nampak sedang memarahi petugasnya. Ia sangat tidak suka jika ada petugas yang membagikan atau membawa pulang sisa nasi yang tak laku terjual. Lambu sangat bersedih. Mengapa Pak Burhan bersikap kasar dan tak mau berbagi? Jika Pak Burhan ingin berbagi, itu sama sekali tidak akan mengurangi hartanya. Padahal warung makannya sangat sepi. Banyak nasi yang sering ia buang-buang percuma. Banyak warga yang kesulitan, bahkan untuk makan. Lambu terus berjalan, menyisir setiap jengkal di kampungnya. Setiap petak-petak sawah ia lewati dengan hati bersedih. Tiba-tiba ia mendengar sayup-sayup suara merdu. Merdu sekali. Rasanya baru itu Lambu mendengar nyanyian indah yang merdu. Lambu penasaran mencari di mana sumber suara. Ia mempercepat langkahnya. Berjalan, berlari kecil. Hening sesaat. Berlari lagi, melompat ke setiap petak sawah. Lambu mencoba diam, membuka telinga lebar-lebar. Iya, Lambu mendengarnya lagi. Suara itu ada di ujung sawah Pak Burhan. Lambu segera berlari dan sampai di pondok. Namun tak ada suara lagi. Aku yakin suara itu ada di sini tadi. Lambu masih saja penasaran. Jika bisa berbicara secara jelas, Lambu akan meneriakkan dengan lantang, siapa yang bernyanyi tadi? Ia lalu memilih duduk di pondok sejenak. Ajaib, tak lama nyanyian itu hadir lagi. Siapa itu? Aku mohon, bernyanyilah bersamaku. Dengan suara terbata, Lambu mencoba berkata. Suara itu terus saja hadir. Nyanyian yang merdu. Lambu menyerah. Ia hanya bisa menikmati nyanyian itu. Lambu ingin sekali punya teman. Ia ingin bercerita. Namun, ketika Lambu sedang menunduk sedih, nyanyian itu berhenti digantikan suara sapaan. Lambu, kau tak boleh bersedih. Sebentar lagi keajaiban akan datang. Hujan akan turun. Warga akan kembali senang. Lambu, aku adalah padi yang ada di hadapanmu. Aku satu-satunya padi yang berwarna hijau di antara temanku yang lain. Coba kau perhatikan aku. Lambu mencari padi berwarna hijau dan menemukannya. Ia memperhatikan dengan jelas. Ia sentuh padi itu. Ia tak percaya akan hal ini.
Padi bisa berbicara, padi bisa bernyanyi. Senja itu, Lambu memiliki teman bercerita, padi hijau yang pandai bernyanyi. Ia menceritakan semua kesedihannya terhadap padi. Ia juga bercerita tentang Pak Burhan yang sering membuang-buang nasi. Mendengar itu, padi pun menghibur Lambu. Pak Burhan akan menyesal nanti jika terus membuang nasi. Padi, aku ingin sekali melihat warga di kampungku sejahtera lagi. Sebentar lagi keajaiban akan datang, Lambu. Percayalah. Sekarang kau harus pulang. Ini sudah hampir maghrib. Lambu pun pamit pulang dari padi. Ia akan kembali esok hari. Esok hari, Lambu mendengar bahwa warung makan kesayangan Pak Burhan tutup. Sawah-sawah Pak Burhan pun semakin gersang. Warga semakin resah karena hujan tak juga turun. Sore ini Lambu kembali ke sawah, menemui padi. Padi bernyanyi merdu seperti biasanya. Padi menghibur Lambu. Lambu, aku tahu caranya agar warga kembali bahagia. Cepat katakan padaku sekarang, Padi. Aku ingin mendengarnya. Tapi kau harus berjanji akan melakukannya dengan setulus hati. Aku akan melakukan itu. Aku janji. Dalam 7 hari kau harus bangun lebih awal. Kau harus membangunkan warga untuk sholat subuh bersama di surau. Kau harus menabuh beduk subuh, Lambu. Jika dalam 7 hari warga banyak yang sholat subuh bersama di surau, maka akan turun hujan. Padi akan kembali subur. Kau mengerti? Benarkah itu, Padi? Kau tidak bergurau kan? Aku sangat percaya padamu, Lambu. Kau bisa melakukannya. Kau pasti percaya aku. Seperti kau percaya bahwa aku bisa bernyanyi. Baiklah, Padi. Aku akan melakukannya. Aku akan segera pulang ke surau. Terima kasih, Padi. Lambu bergegas meninggalkan Padi. Padi terus bernyanyi merdu mengiringi langkah Lambu. Bernyanyi, terus bernyanyi. Lambu benar-benar tulus melakukan apa yang dikatakan Padi. Hari pertama dan kedua Lambu menabuh beduk dengan cukup baik meskipun masih sedikit warga yang sholat subuh bersama di surau. Setiap kali Lambu menabuh beduk, maka makin nyaring pula nyanyian Padi. Hari ketiga, keempat, warga masih saja sedikit yang sholat berjamaah. Warga semakin merasa kesulitan. Begitu pula Pak Burhan. Semenjak warung makannya tutup, perlahan usaha-usahanya yang lain juga bangkrut. Hari kelima, Lambu tetap semangat menabuh beduk subuh dengan diiringi nyanyian Padi. Hari ke-6, warga mulai ramai sholat subuh bersama di surau. Banyak warga menangis mengadu kepada Allah, meminta pertolongan agar hujan segera datang. Tiba di hari terakhir, Lambu kembali menabuh dengan kuat beduk subuh. Padi tetap bernyanyi. Warga makin ramai di surau. Dan tepat saat matahari mulai naik, saat matahari mulai tersenyum dengan warnanya, tiba-tiba awan mulai mendung. Angin menari-nari kencang. Pasir-pasir berbisik. Terdengarlah gemuruh dari atas langit. Perlahan air mulai jatuh turun ke bumi. Lambat lalu berubah semakin cepat. Hujan turun. Hujan telah datang. Warga riang mengucap syukur kepada Allah. Pak Burhan juga sangat senang. Ia menyesali perbuatannya yang sering pelit dan membuang-buang nasi. Ia berjanji tidak akan membuang nasi lagi. Sawah-sawah mulai basah dengan indah. Hujan turun selama 3 hari. Lambu sangat menikmati keajaiban ini. Tapi ia tak mendengar nyanyian Padi lagi. Selama hujan turun dengan deras, Lambu tidak bisa keluar surau. Ia belum menemui Padi. Setelah hujan mulai reda, ia bergegas ke sawah untuk menemui Padi. Tapi sawah telah berubah.
Sudah banyak padi yang berwarna hijau. Lambu bingung mencari padi bernyanyi. Ia terus berjalan, tapi tak ada nyanyian padi. Ia duduk di pondok, menunggu lama padi bernyanyi dan tetap saja sunyi. Hingga lepas senja dan langit mulai hitam, lambu masih menunggu padi bernyanyi. Tapi padi tak lagi bernyanyi. Padi berwarna hijau bukan lagi yang satu. Dan benar saja, hingga lambu tertidur di pondok, padi tak lagi bernyanyi. Di sawah, hening dan sunyi. Tak ada lagi padi bernyanyi.